Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Al-Hair dengan NIM 2020-31198. Eh, pada, pada kesempatan kali ini, saya akan eh, mempresentasikan tugas akhir kalkulus 2 saya, yaitu menjelaskan mengenai materi integral fungsi rasional. Nah, sebelum saya menjelaskan integral fungsi rasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bagaimana penerapan kalkulus dalam informatika. Jadi dalam kalkulus itu terdapat ada vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi dalam navigasi, vektor sangat berpengaruh pada keberadaan suatu lokasi yang ditinjau dari suatu pergerakan, kendaraan atau lainnya yang disebut dengan teknologi Global Positioning System atau GPS. Jadi dalam navigasi pesawat terbang, semua pesawat akan dibekali atau dilengkapi dengan GPS agar tidak tersesat pada saat melakukan penerbangan. Jadi dari panel instrumen pada kokpit pesawat akan memberikan berbagai informasi mulai dari arah tujuan, kecepatan, sampai dengan ketinggian pesawat. Terus selanjutnya ada juga integral dalam kalkulus. Jadi integral itu adalah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika bersama dengan inverse-nya atau juga bisa disebut dengan kebalikan dari pendiferensialan atau disebut anti turunan. Jadi integral ini digunakan dalam teknologi ray tracing. Jadi ray tracing adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3D. Jadi cara kerjanya itu adalah dengan mengikuti jejak atau tracing suatu sinar pada suatu objek. Jadi dari suatu mata imajiner yang melalui sebuah pixel di layar virtual dan mengakumulasi kontribusi setiap sinar dalam pixel tersebut. Setiap sinar yang berasal dari mata tersebut diperiksa apakah berpotongan atau bertabrakan dengan objek-objek di dalam scene. Nah, jadi scene itu adalah kumpulan objek-objek dan sumber cahaya yang akan dilihat oleh pengamat. Jadi setiap terjadi tabrakan antara sinar dan objek, warna pixel diupdate, lalu tergantung dari jenis material objek dan algoritma yang dipakai, sinar tersebut dapat diteruskan atau dihilangkan. Jadi ray tracing ini secara simpelnya adalah sinar cahaya yang natural atau seperti di dunia nyata. Nah, sekarang masuk dalam integral fungsi pecahan atau fungsi rasional. Jadi fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing merupakan fungsi polinomial. Jadi di sini fungsinya adalah fx sama dengan px per qx. Nah, jadi di sini ada faktor penyebut linear berbeda yang dimana penyebutnya Rx dapat ditulis menjadi Rx sama dengan A1X tambah B1 A2X tambah B2 sampai akhir. Jadi di sini itu tidak ada faktor yang berulang. Dalam kasus ini, teorema pecahan parsial mengatakan terdapat konstanta A1, A2 sampai AK. Jadi sedemikian dapat kita tulis bahwa PX per RX adalah jadi pasukan konstanta A1, A2 per RX. Jadi RX1, RX2 sampai RX terakhir. Lalu selanjutnya ada faktor penyebut linear berulang, di mana Rx-nya adalah A1X tambah B1 pangkat M dikali A2X tambah B2 pangkat N. Jadi dapat dalam kasus ini bentuk rasional dapat dinyatakan dalam pecahan parsial sebagai berikut. Jadi A1 jadi PX per RX sama ya jadinya sama, jadi A1 tambah A1X tambah B1 sampai akhirnya sampai ke M ditambah bagian yang BX. Jadi AX2 X tambah B2 sampai akhirnya BN. Selanjutnya
adalah faktor penyebut kuadratik berbeda. Di sini jadi Rx dapat ditulis menjadi Rx sama dengan A1x kuadrat ditambah B1x tambah C1 dan seterusnya sampai jumlah K. Di mana setiap faktornya memiliki D kurang dari 0 dan tidak dapat faktor yang berulang. Tidak ada faktor yang berulang. Nah, jadi sini kita masukkan saja nih yang atas yaitu AX tambah B1 sebagai konstantanya sampai K ya. Per Rx-nya adalah A1x kuadrat tambah B1x tambah C1 sampai ke K. Lalu ada juga faktor penyebut kuadratik yang berulang. Jadi di sini Rx dapat ditulis menjadi Rx sama dengan A1x kuadrat tambah B1x tambah C1, tapi sini bedanya adalah ada pangkatnya ya. Ada pangkat M. Jadi dibuat juga di mana faktornya memiliki D kurang dari 0, maka bentuk rasional dapat dinyatakan dalam pecahan parsial di mana konstantanya adalah AX tambah A1X tambah B1 sampai dengan M per dibagi dengan Rx, yaitu Rx-nya nih dimasukkan saja. Jadi A1 X kuadrat tambah B1 X tambah C1 sampai dengan nanti akan dipangkatkan M ya, jadinya akhirnya sampai ke M. Nah, kita masuk ke contoh soal integral fungsi rasional. Jadi misalnya kita memiliki integral, soal integral yaitu 10 dibagi X min 1 dikali kurung X kuadrat tambah 9. Nah, dari di sini kita pertama kalinya adalah kita keluarkan dulu 10 ini dalam integral karena sini jadi saya langsung dikalikan aja 10 kali integral yang di atas, yang 10 jadi berubah jadi 1 jadinya. Nah, ini kita samakan dengan rumus yang tadi, rumus yang kita dapat akhirnya, maka akan kita dapat 1 per X yang pertama nih, X min 1 tambah BX tambah C per yang kedua, kurung yang kedua ya. Nah, dari sini kita dapat langsung kali silang saja, maka akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu 1 sama dengan kurung A tambah B X kuadrat ditambah C min B X ditambah 9A min C. Nah, di sini jadi masuknya adalah AX1 kuadrat tambah BX tambah C. Nah, jadi ini karena sini sudah sama polinomialnya, kita tetap masukkan saja persamaan di ini. Jadi yang satu ini yaitu C dan sama dengan 9A min C. Untuk karena lainnya kosong, jadi sama dengan 0 dan 0. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa A sama dengan 1 per 10, B sama dengan min 1 per 10, dan C sama dengan 1 min 1 per 10. Nah, dari sini, maka kita akan masukkan ABC yang ada di sini ke dalam ABC yang sebelumnya di sini. Nah, jika sudah kita masukkan 1 per 10 untuk A, min 1 per 10 untuk B, dan min 1 per 10 untuk C, maka kita akan mendapatkan hasil ini. Maka kita masukkan kembali ke dalam integral yang sebelumnya. Jadi 10 kali integral 1 per 10 X min 1 ditambah min X min 1 per 10 dikali kurung X2 tambah 9. Nah, dari integral yang kita dapatkan, ini kita dapat pisahkan saja. Jadi ada mendapatkan dua integral karena ini bertambahan. Nah, dari sini kita dapat dengan mudah mengubahnya menyelesaikan integral ini. Jadi pertama akan mendapatkan 100 per 10 kali ln X min 1 dikurang 1 per 20 dikali
ln x kuadrat tambah 9. Lalu dikurang yang kedua nih, yaitu artan x tambah x per 3 per 30. Nah, kalau kita langsung kalikan saja dengan 10 yang ada di sini. Langsung kali 10 jadi nggak ada 10-nya. Jadi min 1 per 2. Dan yang terakhir adalah min 3 ya, bukan 30. Nah, maka kan ini adalah hasilnya nih. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Pertama, kita punya soal integral yaitu x kuadrat tambah x tambah 1 per x kuadrat tambah 1 kuadrat dx. Nah, jadi kita langsung kerjakan saja. Kita ubah jadi masukkan rumus yang tadi, maka kita akan mendapatkan AX plus tambah B dan CS tambah D seperti ini. Jadi kita dimasukkan X kuadrat tambah 1-nya yang pertama, dan yang kedua, karena sini dipangkatkan dengan 1, jadi tidak ada pangkat ya di sini, tidak ada kurungnya. Yang kedua ada X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa langsung kali silang saja, lalu kita kerjakan. Maka kita akan dapatkan x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah a tambah cx tambah b tambah d. Jadi sini adalah yang pertama ax yang pertama pangkat 3 bx kuadrat, ini b yang ax-nya, dan ini adalah c terakhir. Lalu selanjutnya karena sudah dapat ya kita polinomialnya sama, jadi bisa langsung kita masukkan saja. Jadi b tambah d sama dengan 1. Lalu a tambah c sama dengan 1 lagi nih. Lalu yang ketiga bx kuadrat sama dengan 1. Dan karena sini kosong untuk a pangkat 3-nya, maka sama dengan 0. Nah, maka dari sini kita akan dapatkan nilai ABC-nya, yaitu untuk a adalah 0, b adalah 1, C adalah 1, dan D adalah 0. Nah, dari nilai A, B, C, D ini kita masukkan saja ke dalam rumus yang tadi. Bentuk yang tadi sini. Masukkan 1 adalah 0, A adalah 0, B adalah 1, C adalah 1, dan D adalah 0. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu 1 per x kuadrat tambah 1 ditambah x per x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Nah, dari ini karena sudah sama nih x kuadrat tambah x1 per x kuadrat tambah 1 kuadrat ini adalah ini. Nah, maka kita gunakan bentuk yang ini saja. Nah, dari bentuk yang ini kita masukkan dan lalu kita pisah juga integralnya. Jadi integral 1 per x kuadrat plus 1 ditambah integral x kurung f kuadrat tambah 1 kurung kuadrat. Nah, dari sini kita bisa langsung kerjakan saja ya. Maka hasilnya sini adalah artan x dikurangi 1 per 2x kuadrat tambah 1. Maka hasilnya adalah seperti ini. Integral x kuadrat x tambah x1 per x kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, di sini adalah soal terakhir. Jadi sini kita memiliki soal yaitu 4x min 2 per x kuadrat x kubik kurang x kuadrat kurang 2x dx. Nah, dari ini kita bisa abaikan dulu integralnya ya. Lalu kita ubah, kita sederhanakan x kuadrat tambah x kubik kurang x kuadrat min 2x menjadi di bawah ini, jadi x dikali kurung x tambah 1 dikali lagi kurung x min 2. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam rumus integral ya. Rumus fungsi rasional. Jadi sini kita mendapatkan a per x tambah b tambah x 1 tambah 1 dan c-nya adalah x min 2. Seperti rumus yang tadi ya, sama.
Nah, di sini kita bisa langsung kita kali silangkan saja ya. Maka kita mendapatkan 4x min 2 sama dengan 4a tambah b tambah c x kuadrat ditambah min a min 2b tambah c x dikurang 2a. Nah, dari sini kita sudah sama ya, untuk sifat polinomialnya sudah sama. Jadi kita bisa langsung masukkan saja untuk a, b, dan c-nya. Jadi untuk yang pertama, yang terakhir ini adalah yang c ya, yaitu min 2 sama dengan min 2a. Lalu untuk b-nya 4 dikurang sama dengan a min a dikurang 2b tambah c. Dan untuk x kuadratnya karena sini kosong, jadi adalah kosong juga sama dengannya. Maka kita akan mendapatkan a, b, dan c-nya, yaitu 1, min 2, dan 1. Nah, dari a, b, c ini kita masukkan saja dalam rumusan tadi. A, b, c-nya ada 1, min 2, dan 1. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada 1 per x dikurang 2 x tambah 1 ditambah 1 per x min 2. Nah, maka kita masukkan kembali integralnya. Nah, dari sini, karena sini adalah penjumlahan dan pengurangan dalam integral, bisa kita pisahkan saja kembali integralnya jadi 3 integral. Di 1 per x dx dikurangi integral 2x 2 per x tambah 1 dx ditambah integral 1 per x min 2 dx. Nah, dari sini kita dapat dengan mudah kita ubah saja langsung integralnya, kita selesaikan. Maka kita mendapatkan ln x min 2 ln x tambah 1 ditambah ln x min 2. Nah, dan ini adalah hasilnya. Tinggal kita tambahkan c saja.